Pak Marwan dan petisi 100 yang saya cocok betul ya, perlu kita follow up, yaitu insya Allah kita akan dengan tim yang lebih solid lagi, lebih kuat lagi, akan mendatangi penegak hukum juga lainnya selain KPK ya. Kalau tidak salah namanya Kejaksaan Agung. Nah, kita ini sepertinya sekarang ini kita seolah-olah dari orang yang melihat kita ini ya, tokoh-tokoh itu kok dihinggapi halusinasi ya gitu loh ya. Seolah-olah kita ini masih negara hukum itu loh ya. Seolah hukum itu masih berlaku, masih berjalan gitu. Padahal ini kan jelas lawless country, sudah nggak ada hukum. KPK begitu angkuh menolak kita sekedar untuk berwacana, tukar pikiran. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita terus saja ya. Masalah Kejaksaan Agung yang akan jadi target kita juga gitu. Yang jelas kita ini tidak boleh ada rasa takut ya. Kalau orang yang bergentayangan ya, yang sangat zalim, yang betul-betul anti HAM, yang betul-betul anti rakyat, yang sudah menunduk, menyembah-nyembah oligark, itu beraninya minta ampun, masa kita takut ya. Jadi tidak ada lagi kata takut ya, kita harus jadi kata pengamat itu, ketakutan yang paling kita takuti adalah kalau rakyat sudah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jadi ini cerita singkatnya, karena kami dulu sudah datang ke gedung KPK dengan niat yang ikhlas, baik, ingin melakukan exchange of views ya, tukar pikiran lah ya, sebagai anak bangsa, mereka yang ada di dalam kewajibannya menegakkan hukum tanpa pandang bulu secara adil betul ya. Sementara kita suara rakyat, sebagian rakyat paling tidak, itu ingin memberikan masukan-masukan supaya KPK jadi benar jalannya, tidak jadi ya katakanlah tontonan yang tidak menarik ya, karena yang ditangkap OTT itu memang recehan ya, sementara yang triliunan itu memang bahkan dilindungi ya. Nah, karena itu Pak Marwan dan petisi 100 yang saya cocok betul ya, perlu kita follow up, yaitu insya Allah
kita akan dengan tim yang lebih solid lagi, lebih kuat lagi, akan mendatangi penegak hukum juga lainnya selain KPK. Ya. Kalau tidak salah namanya Kejaksaan Agung. Nah, kita ini sepertinya loh sekarang ini kita seolah-olah dari orang yang melihat kita ini, ya, loh tokoh-tokoh itu kok dihinggapi halusinasi ya gitu loh, ya. Seolah-olah kita ini masih negara hukum itu loh, ya. Seolah-olah hukum itu masih berlaku, masih berjalan gitu. Padahal ini kan jelas lawless country, sudah nggak ada hukum gitu. Coba tadi misalnya apa tidak melukai rakyat dan TNI terutama ya, ketika yang dulu membunuh para jenderal, yang membunuh para kiai dan lain-lain ya, kemudian dianggap sebagai korban HAM ya. Penyelesaiannya itu adalah non judicial solution ya. Ya jadi mau gue dong gitu, ngapain hukum di sini enggak? Kita juga saya kira begitu ya. Kita menghadapi Jokowi ini, kita juga non-judicial solution. Yaitu supaya musang tidak geragas lagi, ya, itu kita perlu ya people power memang. Ya. Cuma people power kita ini people power yang terukur, yang tertib, yang non-violent, dasarnya ada di konstitusi kita begitu jelas gitu. Nah jadi kalau kita biarkan memang ini tahun-tahun 1-2 tahun ini kalau sudah selesai mereka menang ya, kekhawatiran Pak Jenderal Dedi tadi memang kita rasakan semuanya gitu ya. Jadi apa sebenarnya seperti KPK begitu angkuh menolak kita sekedar untuk berwacana, tukar pikiran ya. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita terus saja ya. Masalah Kejaksaan Agung akan jadi target kita juga gitu. Yang jelas kita ini tidak boleh ada rasa takut ya. Kalau orang yang bergentayangan ya, yang sangat zalim, yang betul-betul anti HAM, yang betul-betul anti rakyat, yang sudah menunduk, menyembah-nyembah oligark itu beraninya minta ampun, masa kita takut ya. Jadi tidak ada lagi kata takut ya, kita harus jadi apa kata pengamat itu, ketakutan yang paling kita takuti adalah kalau rakyat sudah takut ya, itu nanti gawat itu ya. Jadi kalau saya sampai nanti kita bicarakan lagi, mungkin lebih terbatas lagi ya. Tapi ini pembicaraan kita ini saya kira direkam oleh tetangga saya. Tetangga saya itu ada perwira tinggi apa dari Polri yang apapun kita bisik-bisik akan direkam. Jadi Pak Polri, maaf ya Pak, ini kita tidak makar ini ya. Tolong dilaporkan secara jujur ya. Gak ada masalah Pak Polri ya, I love you ya. Nah jadi terakhirlah, jadi mungkin kita akan mendengar yang lain lagi. Nanti mungkin Pak Amran dan lain-lain. Tapi saya kira ya itu enough is enough ya. Ini tidak ada apa? Tidak ada sadarnya, tidak ada apa nuraninya menurut saya, tidak ada lagi apa keberpihakan kepada rakyat kita, bangsa kita ya. Di mana sebagian besar yang di bawah itu memang megap-megap apa kehidupannya itu ya. Kata Pak Rizal Ramli itu di bawah sudah nggak ada uang ya, hanya uang ditarik ke atas ya untuk membayar utang sama untuk bangun IKN Nusantara yang juga nggak jelas untungannya itu dan lain-lain. Nah jadi konklusi sementara ini ya saya bisa keliru, tapi nanti akan kita bicarakan bersama supaya jatuhnya ke titik tengah. Titik tengah itu insya Allah itu yang paling bagus gitu. Jadi saya kira andai kata Jokowi mau bersumpah ya tidak akan cawe-cawe dan menyelesaikan apa tugasnya sebaik-baiknya, tidak gentayangan kesana kemari ya, itu mungkin kita jadi lebih aman ya. Tapi kalau dia itu disetir oleh musang itu, istilahnya Pak Didi tadi, memang ini berbahaya sekali gitu.
Makanya saya sudah membuat video pendek ya. China is hijacking Indonesia. China itu sedang membajak kita. Sudah dan akan berhasil. Pintunya siapa? Pintunya juga Pak Jokowi, siapa lagi gitu ya. Jadi saya kira tadi yang diingatkan oleh Pak Antoni Budiawan ini, Pak Antoni Budiawan, maaf, itu yang meringkuk ke penjara itu bukan hanya di Korea saja, ya, tapi di Afrika Selatan yang kemarin Jokowi dan Luhut dan Menteri Luar Negeri pada ke sana, ya, itu yang namanya Jacob Zuma, ya, presiden yang jadi kacungnya Gulpa Brothers dari India itu, ya, karena menjual murah segala macam pertambangan di Afrika Selatan itu, ya. Kemudian begitu ganti presiden, ya, dia meringkuk di penjara juga. Jadi sekarang di balik jeruji besi. Nah, kita ingin melihat Indonesia ini masa presiden kok tidak terjangkau oleh hukum, ya. Saya kira mikir dhuwur mendem jero nggak berlaku lagi, ya. Saya kira kalau kapan-kapan Pak Jokowi ternyata setelah lengser presiden yang baru bisa membongkar semuanya, ternyata kok memang buka pintu gerbang korupsi yang minta ampun ini, ya apa boleh buat, mungkin ya dengan rasa kasihan dan simpati dan empati mungkin Pak Jokowi ya harus menyusul teman-temannya yang kita katakan tadi itu.